Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-49 dan saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian semua soal-soal EVAR dari teman-teman kita yang sudah mengikuti ujian sebelumnya. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman kita yang akan menghadapi ujian ini bisa menjadikan pembahasan kita hari ini sebagai referensi yang bagus untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam mengerjakan soal dan mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke soal yang pertama. Rani dan Ita adalah dua rekan yang tidak pernah akur dan saling menghindar satu sama lain. Suatu hari, atasan membuat mereka menjadi satu tim dalam sebuah proyek. Sikap Ita seharusnya titik-titik. A. Menolak pekerjaan tersebut. B. Menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. C. Menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Rani harus diganti. D. Menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Oke teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan soal ini, ya, Rani ini adalah dua sahabat ya. Rani dan Ita ini adalah dua sahabat, tetapi belakangan ini kayaknya dia tidak pernah akur dan saling menghindar. Katakanlah seperti itu ya. Nah, suatu hari dia menjadi satu tim dalam sebuah proyek. Nah, sikap itu yang harus kita ambil, sikap kita yang seharusnya diambil adalah kita cek A. Menolak pekerjaan tersebut. Ini adalah suatu sikap yang tidak bagus ini ya teman-teman sekalian. Artinya orang ini dia menolak pengembangan kompetensi untuk dirinya untuk bisa berkembang lebih bagus. Kalau menolak pekerjaan ini, berarti kan oke, salah ini. Kemudian B, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat jadi pemimpin proyek. Kalau ini alasan yang kita ambil, maka bisa berindikasi dia bisa menekan ya, bisa menekan Rani dia ini seharusnya. Kalau dia ambil proyeknya dengan syarat jadi pemimpin proyek, bisa menekan, mengintervensi, menekan temannya sendiri, kan tidak bagus ya. Kemudian C, menerima pekerjaan tersebut dengan syarat Rani harus diganti. Ini adalah sikap yang tidak proporsional ini. Tidak profesional. Ini orang berarti kan juga kurang bagus. Kemudian D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Nah, sikap proporsionalnya seperti ini dia. Ini yang bagus teman-teman sekalian. Artinya adalah kita mengesampingkan kepentingan pribadi ya ketika kita mengerjakan atau berada dalam satu tim untuk sebuah proyek. Ini kan kita bekerja di dalam suatu perusahaan ini ya. Sehingga kita mau tidak mau kita membuat keputusan itu bukan keputusan atas nama pribadi. Jadi yang benar ini teman-teman sekalian ada di D, menerima pekerjaan tersebut dan bekerja maksimal. Nah, kalau kita urut ini teman-teman sekalian mungkin poinnya seperti ini. Ini 4. Kemudian di sini 3, sini 2, di sini 1. Nomor 2, Ferdi baru saja diterima sebagai ASN melalui jalur P3K. Namun hari ini ia bangun kesiangan karena lupa menyalakan alarm. Hal tersebut mengakibatkan ia harus mempercepat kendaraannya agar sampai tepat waktu. Akan tetapi di tengah jalan ada dua pasang kakek nenek menyeberang jalan dengan sangat pelan. Tindakan Ferdi sebaiknya titik-titik. A. Menyembunyikan klakson mobil agar mereka lebih cepat. Kemudian B. Menunggu dengan terpaksa. C. Membiarkan mereka lewat dengan selamat. D. Turun dan membantu mereka menyeberang jalan. Oke, sekarang kita petakan ini teman-teman sekalian di soalnya ini. Ini ada dua pihak ya, antara Ferdi sebagai ASN dan dua pasang ini kakek nenek sebagai dalam menyeberang jalan. Di satu sisi, di satu pihak ini Ferdi harus tepat sampai tepat waktu, tetapi dia kesiangan di sini. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan kakek nenek ini yang sementara menyeberang jalan, otomatis kan dia terhambat ya. Nah, sikap Ferdi itu sebaiknya yang bagaimana teman-teman sekalian? Nah, sekarang kita periksa ini. A itu menyembunyikan klakson mobil agar mereka lebih cepat. Ini sesuatu kondisi yang sikap yang kurang bagus ini.
Kenapa ini? Efeknya terhadap dua pasang kakek ini, kalau dia menyampaikan tidak, biar dicepat-cepatkan tidak bisa juga ini, tetap dia pelan ya, karena faktor usia ini. Tidak bisa, kurang bagus. Kemudian menunggu dengan terpaksa. Kalau ini menunggu, tetap menunggu, tapi kan ini tidak jelas ya. Ini hal yang tidak bagus juga. Kemudian C, membiarkan mereka lewat dengan selamat. Nah, ini ada suatu sikap yang bagus ini. Kenapa seperti ini dikatakan bahwa ini pilihan suatu sikap yang bagus? Karena di sini kan dia tidak menguntungkan salah satu pihak. Nah, sikap yang baik itu sebenarnya teman-teman sekalian adalah sikap ketika kita ada dua kasus yang berbeda. Ada dua kasus yang sama kita hadapi. Dan kesimpulannya adalah tindakan kita itu tidak ada pihak yang diuntungkan. Dalam arti adalah kita sama-sama menguntungkan di sini. Jadi kalau kita pilih C ini, membiarkan mereka lewat dengan selamat, ada sesuatu hal yang bagus. Artinya orang tua ini yang lewat menyeberang jalan juga bagus. Kita juga tidak punya masalah di sini. Kemudian kita lihat D, turun dan membantu mereka menyeberang jalan. Ini kalau ini kita pilih, ini bisa saja kita turun. Persoalannya sekarang adalah ini dia ada dua pasang, berarti kan dia 4 orang ini. Seandainya 1 orang ini teman-teman sekalian, sikap ini adalah sangat hal yang bagus, sangat bagus sebenarnya. Kita bisa turun baru kita bantu dia. Tapi kan ini 4 orang ini yang menyeberang satu. Jadi yang kalau saya teman-teman sekalian bisa pilihnya di C ini, membiarkan mereka dengan selamat, membiarkan mereka lewat dengan selamat ini. Ini yang poin tertinggi. Kemudian mana lagi? D ini. Jadi kalau kita urut itu, sini 4, sini 3. Kemudian sini 2, sini 1. Ya. Oke, teman-teman sekalian kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, Rina dan suaminya baru saja pindah ke rumah baru karena suaminya dipindah tugaskan ke daerah lain. Saat melapor ke ketua RT setempat, ia diberitahukan beberapa hal terkait kegiatan kampung, termasuk kegiatan berdoa bersama di malam Jumat. Ketua RT memberitahukan bahwa setiap rumah mendapatkan giliran untuk membawa hidangan ke acara tersebut. Sikap Rina saat malam Jumat tiba, A. Ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. B. Tidak membawa hidangan karena suaminya tidak mengikuti kegiatan berdoa bersama. C. Ikut membawa hidangan jika suaminya mengikuti kegiatan berdoa bersama. D. Tidak ikut membawa hidangan karena belum mengenal warga sekitar. Oke teman-teman sekalian, ini termasuk dalam aspek ini sosiokultural ini ya. Ini termasuk dalam aspek bagaimana berhubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Ini kasus yang ada. Nah sekarang ini kan ada kegiatan ya, baru pindah bersama suami, tetapi ini kan kita belum kenal dengan warga sekitar. Ada kegiatan di kampung itu, setiap malam Jumat ini ada doa bersama. Dan masing-masing punya giliran untuk membawa hidangan ke acara tersebut. Nah sikap yang Rina ini yang harus bagaimana teman-teman yang terbaik ini. Di satu pihak ada pihak masyarakat, di satu pihak ada kita di sini yang belum, Rina dan suaminya ini yang belum mengenal mereka atau baru saja pindah. Nah, kalau kita cek ini, di A ini ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat ini. Ini adalah suatu sikap yang bagus ini teman-teman sekalian. Karena apa? Ini kan sekalipun belum kenal, kita langsung membawa seperti ini adalah otomatis kita langsung beradaptasi, dan sesuatu yang baik itu tidak ada ruginya kita lakukan di sini, membawa hidangan kepada mereka ini sekaligus sebagai ajang untuk berkenalan dengan mereka. Ini sikap yang bagus ini, positif nih teman-teman. Oke, kita lihat B. Tidak membawa hidangan karena suaminya tidak mengikuti kegiatan berdoa bersama. Ini adalah kurang bagus ini menghambat pergaulan sebenarnya ini ya. Karena bagaimanapun jika kita sudah masuk dalam warga setempat di sini. C. Ikut membawa hidangan jika suaminya mengikuti kegiatan berdoa. Ini juga bisa saja juga ini. Tapi kan ini masih lebih tinggi ini punya daripada yang ini teman-teman sekalian. D. Tidak ikut membawa hidangan karena belum mengenal warga. Ini sangat tidak bagus ini. Nah kalau kita urut ini teman-teman sekalian, poin yang tinggi itu kalau menurut saya ini adalah di A ini yang 4. Kemudian di sini 3, kemudian di sini 2 dan ini 1. Ya.
Begitu teman-teman sekalian, kita lanjut ya ke nomor 4. Anda sedang berbelanja di sebuah warung. Setelah selesai dan akan membayar belanjaan Anda, orang di samping Anda kebingungan karena kehilangan uangnya. Sementara ia sudah minum air yang baru saja ia ambil di warung. Sikap Anda titik-titik. A. Menawarkan diri untuk membayar airnya. B. Menawarkan diri untuk meminjamkan uang. C. Menawarkan untuk meminjamkan handphone. D. Bertanya basa-basi tentang kebingungannya. Oke teman-teman sekalian, ini ada dua kejadian dalam waktu yang bersamaan, yaitu Anda ketika berbelanja sementara membayar belanjaan Anda, kemudian pada saat yang bersamaan ada orang di samping Anda kehilangan uangnya, sementara dia sudah minum air ini. Berarti otomatis orang di samping Anda ini tidak bisa membayar air minum itu. Nah, bagaimana sikap yang seharusnya kita ambil ini, teman-teman sekalian? Nah, kita cek di A, menawarkan diri untuk membayar airnya. Ini adalah sesuatu sikap yang bagus. Kalau sikap ini Anda ambil, ini sangat bagus ini, teman-teman. Positifnya adalah, karena ketika Anda ini kan sementara juga bayar ini, bisa diikutkan ini air. Artinya ini pun juga membantu ya, saling membantu dengan empati ya. Berarti ini soal termasuk empati, kawan. Termasuk soal yang empati dia dalam sosiokultural. Berarti kan ini sifat yang bagus ini. A. Menawarkan diri untuk membayar airnya. B. Menawarkan diri untuk meminjamkan uang. Ini bagus juga, tetapi masih lebih tinggi di atas ini. Positif juga ini. C. Menawarkan untuk meminjamkan handphone. Ini juga positif juga ini. Tapi ini langkah yang di batasnya masih lebih tinggi ini. Ya, sama ini. Dia bertanya basa-basi tentang kebingungannya. Ini kan kita sudah tahu kasusnya di sini. Bahwa dia kehilangan uang untuk membayar air ini. Berarti kan ini kurang. Nah, kalau teman-teman sekalian, kalau kita urut ini, poin yang tertinggi itu sebenarnya ada di A ini. Menawarkan diri untuk membayar airnya, artinya diikutkan dengan barang kita di sini. Ya, kita juga sementara bayar. Kemudian, yang mana lagi? Menawarkan diri untuk meminjamkan ia uang. Yang bagus itu C ini. Ini 3, baru sini. Tidak usah utang. Ini utang air aja nggak kalau mbak. Kemudian 1 D ini. Nah, urutannya begitu. Jadi ini sini 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman sekalian ya, lanjut ya ke nomor 5. Nomor 5, pandangan Anda menanggapi kemudahan akses informasi secara online saat ini adalah titik-titik. A. Banyak dampak negatif terutama untuk remaja. B. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. C. Tergantung pemakainya. D. Sangat mengganggu kinerja umum. Ini suatu termasuk wawancara ya teman-teman. Pendapat kita ini, suruh pendapat Anda bagaimana ini tentang informasi akses secara online saat ini. Akses internet yang sangat mudah maksudnya. Kita lihat cek. A. Banyak dampak negatif terutama untuk bekerja, untuk remaja. Ini adalah negatif ya. Itu diwawancara teman-teman sekalian, itu rahasianya sebenarnya menjawab itu adalah kita harus berusaha menjawab sesuatu yang selalu berdampak positif, jangan ke negatif. Sekalipun ada hal negatifnya, tapi kita harus selalu sebagai sesuatu yang positif dulu, ambil nilai manfaatnya, kemudian kita melakukan tindakan yang positif, tindakan untuk positif dari kalau pertanyaan-pertanyaan wawancara itu rahasianya situ teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita lihat B, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Ini bagus sekali ini teman-teman sekalian. Artinya sekalipun ada sisi negatif dari internet sekarang, yang secara online ini semua bisa diakses, tetapi kita harus lebih banyak mengambil sisi positifnya, yaitu memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Nah, kemudian C, tergantung pemakainya. Ini juga yang bagus juga. Artinya kalau Anda bawa ke sisi negatif, maka akan terindikasi dan hal-hal efek negatif dari online itu sendiri. Karena ini tidak ada batasan sini. Kalau bawa Anda ke hal yang positif, maka akan mendapatkan nilai-nilai positif dari akses informasi yang secara online. Kemudian dia sangat mengganggu kinerja secara umum. Ini adalah kurang bagus ini. Nah, kalau kita urut ini, teman-teman sekalian, yang bagus ini poinnya adalah B ini memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Ini tinggi sekali poinnya ini. Ini 4.
Kemudian di sini C, tergantung pemakaiannya, ini 3. Kemudian sini 2, banyak dampak negatifnya. Kemudian D, sangat mengganggu kinerja, ini 1. Paling rendah poinnya ini. Ya, begitu teman-teman sekalian. Kita lanjut ya ke nomor 6. Nomor 6, sahabat Anda berbeda pendapat dengan Anda terkait suatu hal. Sikap Anda titik-titik. A, merasa kecewa dan sedih. Merasa tidak peka lagi dengan perasaan saya. C, biasa saja dan menganggap hal tersebut hal yang wajar. C, saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau ada hal yang seperti ini, pertanyaan wawancara seperti ini, rahasianya di situ adalah jawab dengan positif. Positif dulu. Kemudian langsung ambil tindakan yang positif. Artinya langsung ya, langsung ambil tindakan. Selesaikan secara langsung. Selesaikan masalah. Selesaikan masalah tersebut secepatnya. Nah, rahasia ini yang harus Anda pegang ketika ada pertanyaan wawancara yang seperti ini. Ini adalah pasti tinggi poinnya di situ. Kita lihat A, merasa kecewa dan sedih. Ini kan negatif sekali nih. Kurang bagus ya teman-teman sekalian. B, merasa ia tidak peka lagi dengan perasaan saya. Ini juga tidak bagus. Biasa saja dan menganggap hal tersebut hal yang wajar. Ini plus minus di sini. Tidak ada tindakan penyelesaian dia. Kemudian D, saya harus menyelesaikan masalah yang segera. Ini yang positif, teman-teman sekalian. Artinya ketika ada kena masalah seperti ini, jangan dibiarkan berlarut. Kenapa? Itu pasti berefek kepada sikap dan tingkah laku kita, baik itu melakukan pekerjaan apapun juga. Ya, kalau kita, apalagi kita bersahabat ini, teman-teman sekalian. Ya, kalau efeknya ke sana itu, efeknya akan ke sana. Jadi yang bagus tinggi poinnya di sini, teman-teman sekalian, adalah saya harus menyelesaikan masalah ini segera. Ya, ini poin tinggi poinnya ini. Kemudian biasa saja dan menganggap hal tersebut hal yang wajar. Berarti kan 3 ini. Kemudian sini 2. Merasa ia tidak peka lagi dengan perasaan saya. Merasa kecewa dan sedih. Di sini 2, berarti ini sini 1, teman-teman sekalian. Ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian dulu. Mudah-mudahan kita ketemu di pertemuan selanjutnya dan kita mencoba mencari soal-soal yang relevan dengan soal-soal yang teman-teman sekalian bisa diikuti ujian nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.